Adapun dalam pelaksanaannya di pungut itu KPU mengatur di PKPU 17 tahun 2024 yang berkaitan dengan musyawarah. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang dinyatakan tersangka oleh KPK tetap bisa dilantik jika terpilih dalam Pilkada serentak 2024. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Muhammad Hafifudin, Senin 25 November 2024. Hafifudin menyebut Rohidin tetap bisa dilantik jika statusnya belum menjadi terpidana kasus dugaan korupsi. Lalu ia membeberkan aturan hukum pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pilkada yang dipakai KPU ketika ada kondisi calon kepala daerah tersangkut kasus hukum. Adapun dalam pasal 163 dan pasal 164 UU Pilkada terdapat aturan mengenai tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Di pasal 163 ayat 6 Undang-Undang Pilkada menyebutkan dalam hal calon gubernur dan atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan atau wakil gubernur. Kendati demikian, pasal tersebut disebut tidak berlaku jika Rohidin sudah berstatus terpidana ketika dilantik. Menurutnya, pasangan calon terpilih yang berstatus terpidana ketika dilantik bisa langsung diberhentikan. Sebagai informasi, Rohidin merupakan calon gubernur petahana yang diusung Golkar, PKS, P3, dan Partai Hanura dalam Pilkada Bengkulu. Namun, terkini Rohidin tersandung kasus pemerasan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait dengan kasus yang terakhir, pada dasarnya merujuk pada pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pilkada. Secara normatif kami ingin menyampaikan dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih ditetapkan menjadi yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik. Nah, dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terpidana berdasar putusan pengadilan yang telah berputar tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik atau wakil gubernur saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur di ayat 8-nya kalau sudah terpidana. Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum, ya, bukan di KPU. Adapun dalam pelaksanaannya di pungut itu KPU mengatur di PKPU 17 tahun 2024 yang berkaitan dengan musyawarah. Pasal 16 ayat 1 dan 2 juga pasal 36 ayat 3 mengatur bahwa apabila salah satu pasangan calon dalam jangka waktu 29 hari jika sudah secara mepet sebelum pemungutan suara ditetapkan sebagai terpidana, maka KPU Kabupaten Kota memberitahu kondisi soal tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk diumumkan pada pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada pemilih. Itu kalau persidangan. Apabila KPPS menemukan pemilih menjadi salah satu calon pasangan calon sebagaimana masuk pada surat suara dinyatakan sah calon pasangan calon yang bersangkutan. Ketentuan pasal 16 tadi, ketika hukum calon kepala daerah sudah terpidana, kalau belum maka pasal ini tidak bisa dipakai. Jadi ya. Kalau untuk yang meninggal, Pak, sama. Yang meninggal juga demikian, jadi tidak ada penggantian calon di dalam masa 1 bulan. Ketika yang bersangkutan meninggal, jadi tetap di dalam pemilihan. Nanti prosesnya yang meninggal akan diganti lewat mekanisme di DPRD. Kalau dalam kasus yang ditanyakan Ciamis calon tunggal, itu kita lihat